Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khairi, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan mengkaji kembali di dalam poin, yaitu dalam buku yang diterjemahkan dengan pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan kita siang hari ini memasuki pembahasan yang ke-14. Pembahasan poin yang ke-14, jangan merendahkan orang lain. Naam, silakan. Iqra, Mas Hafid. Pembahasan ke-14. Jangan merendahkan orang lain. Barang siapa yang dibukakan untuknya salah satu pintu kebaikan, maka jangan merendahkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Setelah satu kebaikan dibukakan kepada Anda, misalnya Anda diberi kekuatan untuk mengerjakan sholat, atau diberi kemudahan untuk melakukan puasa sunnah, atau amalan kebaikan lainnya, maka janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Anda telah dianugerahkan kemudahan untuk melakukan puasa. Adapun orang lain bisa jadi dibukakan untuk berkhidmat pada Islam dan berbagai amalan terpuji lainnya. Terkadang Anda melihat amalan-amalan orang lain tidak sebanding dengan sholatmu, puasamu, atau mungkin sedekahmu. Namun, terkadang amalan orang lain itu lebih agung daripada amalanmu dan bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, siapa yang dibukakan salah satu pintu kebaikan, jangan sekali-kali dia merendahkan orang lain yang telah dibukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Karena ketika itu Anda berada di atas kebaikan Anda dan orang lain pun demikian. Janganlah menghina satu pun kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Sebagian orang, dan ini menjadi masalah bagi sebagian besar kita, ketika diberi taufik melakukan satu ketaatan seperti puasa atau sholat, kemudian ia melihat orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan olehnya, maka ia pun kadang menghina dan bahkan merendahkannya. Padahal bisa jadi orang itu memiliki amal solih yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada ketaatan yang manfaatnya hanya diperoleh pelakunya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang ke-14 di dalam kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khairi adalah dengan bahasan jangan merendahkan orang lain. Seseorang yang merendahkan saudaranya,
Tentunya karena di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang merendahkan saudaranya yang lain, disebabkan karena di dalam dirinya itu ada sesuatu yang lebih baik atau yang tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Sehingga ketika itu dia merasakan atau dia telah menjadikan apa yang dia miliki itu lebih baik dari orang lain. Dan ini bisa di dalam urusan dunia dan juga urusan yang berkaitan dengan ibadah. Ini merendahkan orang lain yang beliau bawakan dalam urusan ibadah. Mungkin kita aneh, kok ada orang merendahkan saudaranya dalam urusan ibadah? Kalau merendahkan saudaranya di dalam urusan dunia wajar, karena kedudukan yang dimiliki, karena harta yang dia miliki, ataupun karena pangkat yang dia miliki, sehingga dengan itu merasa lebih baik, lebih terhormat, dan lebih mulia dari orang lain. Nah, tetapi yang beliau bawakan di sini, bahwa ada orang-orang yang menghina atau merendahkan di dalam ibadah orang lain. Seperti apa yang dimaksud? Disebutkan kesimpulan bahwa di dalam orang yang merendahkan saudaranya yang lain dalam urusan ibadah, tentunya dia pun telah menganggap yang ada pada dirinya atau yang dia telah menganggap di dalam ibadah yang telah dia lakukan itu lebih baik dari orang lain. Sehingga di sanalah setan akan membisikkan sesuatu yang menjadikan ibadahnya itu bukan malah mendapatkan pahala, tetapi malah mendapatkan dosa. Kita kalau ditanya, tujuannya apa sih kita selama ini beribadah? Tujuannya biar kita selamat di dunia. Tujuannya agar kita selamat di akhirat. Tujuannya biar kita masuk surga. Itu tujuan kita. Tetapi ada seseorang yang telah ibadah bukan malah mendapatkan bukan malah mendapatkan dari kebaikan akhirat, tetapi malah sebaliknya malah memasukkan ke neraka. Sebabnya apa? Sebabnya merendahkan orang lain dalam ibadah. Dalam apa? Dalam ibadah. Dan di mana ketika seseorang merendahkan saudaranya yang lain dalam urusan ibadah, karena telah masuk di dalam dirinya sifat sombong. Sifat sombong yang menjadikan dia merendahkan orang lain dalam urusan ibadah. Mungkin dalam amalan-amalan, dan ini bisa masuk dalam setiap amal. Orang yang sombong di dalam ibadah itu dalam setiap amalan-amalan ibadah. Seperti sholat. Bisa enggak orang sombong dalam sholatnya? Dan rata-rata orang yang sombong dalam ibadah itu sudah dia lakukan ibadahnya, sudah diamalkan ibadahnya oleh dia. Sehingga ketika telah dia lakukan ibadahnya, muncul di sana merendahkan yang lain. Contoh misalnya ketika sholat, dalam ibadah sholatnya, mungkin dia melihat tetangganya, temannya, tuh si anu sholatnya itu jarang ke masjid. Padahal dia sholatnya, padahal dia masjid itu tidak jauh dari rumahnya. Tempat tinggalnya dia itu dekat dengan masjid, tapi dia itu malas sholat ke masjid. Ya, saya
Ya maksudnya bukan saya itu saya, bukan ya. Saya yang lain gitu maknanya. Ini contoh. Ya. Saya nih padahal rumahnya jauh. Itu kalau jalan 5 menit ke masjid, itu saya selama ini saya usahakan ke masjid. Secara tidak langsung dia apa? Merendahkan saudaranya. Ya. Atau mungkin dalam ibadah yang lain dicontohkan misalnya adalah sedekah. Ya, dalam apa? Dalam sedekah. Ya, misalnya apa? Ya, si anu loh saya punya teman, padahal usahanya lancar, ya, kemudian apa? Ya bisnisnya bagus, tetapi orangnya pelit banget untuk infak dakwah aja Pak, susah banget dia. Apalagi untuk infak masjid berat dia itu. Saya walhamdulillah, walaupun ya usaha ya kadang pas-pasan, kadang lebih, kadang kurang, saya usahakan setiap pagi saya sedekah. Secara tidak langsung dia merendahkan temannya tadi yang mungkin menurut dia ya tidak serajin, tidak sesemangat dalam sedekahnya seperti orang ini. Ya. Atau mungkin juga bisa terjadi di dalam pengajian, sudah ngaji, ya, sudah apa? Sudah ngaji. Ya. Dulu si anu ngajinya itu males dia, paling sebulan itu cuma 2 kali. Padahal di rumah itu apa? Ya di rumah itu ya nggak ada kesibukan apa-apa. Saya walaupun sibuk begini, kalau waktunya pengajian saya tinggalkan tuh kesibukan saya gunakan untuk pengajian. Secara tidak langsung dia kayak merendahkan siapa? Orang lain yang mungkin menurut dia kurang semangat ngajinya. Ya, yang menurut dia kurang semangat belajarnya. Ingat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa setan di dalam memberikan ya gangguan kepada manusia itu bukan cuman agar orang malas ibadah, bukan cuman itu. Nanti kita sebutkan bagaimana jalan-jalan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Bukan cuman biar enggak ibadah, tetapi juga setan itu telah mengganggu manusia, menggoda manusia. Orang-orang yang sudah ibadah pun diganggu. Orang-orang yang sudah ibadah pun dia apa? Ya, dia bisikkan sesuatu agar apa? Agar sifat sombongnya keluar. Karena apa? Karena ibadahnya. Ya, disebutkan ya oleh Imam Malik dalam bukunya ini juga ada. Ya, antum bisa lihat di halaman ya, di halaman yang ke 101-nya ya, 101-nya kita ya baca kembali dari halaman yang tadi, lanjutkan. Ketaatan ada 2 macam, ketaatan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain dan ketaatan yang manfaatnya hanya terbatas pada diri pelakunya. Karena itu, janganlah Anda merendahkan sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ada sebuah kisah jenaka terkait tema ini, yaitu kisah yang cukup menarik mengenai Imam Malik bin Anas rahimahullah dengan salah seorang ahli ibadah. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Al-Abdilbar di dalam At-Tahmid dan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Abdul Aziz Al-Amri, seorang ahli ibadah, menulis surat ke Imam Malik. Di dalam surat tersebut, ia menghimbau Imam Malik agar menyendiri dalam beramal dan tidak membuka majelis ilmu bagi orang yang datang kepadanya. Imam Malik pun membalas surat tersebut. Sungguh Allah Azza wa Jalla membagi amalan-amalan sebagaimana halnya dia membagikan rezeki. Banyak yang diberi kemudahan melakukan sholat, tapi tak diberi kemudahan berpuasa. Ada yang diberi kemudahan bersedekah, tapi tidak diberi kemudahan berpuasa. Dan ada yang diberi kemudahan berjihad, namun tidak diberi kemudahan melakukan sholat.
menyebarkan ilmu dan mengajarkan merupakan amal soleh yang paling utama, dan aku ridho dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Namun, aku tidak merasa keadaanku itu lebih rendah daripada keadaanmu. Aku berharap masing-masing dari kita berada di atas kebaikan dan masing-masing harus menerima bagian yang dianugerahkan kepadanya. Wassalam. Ya, jadi dikisahkan oleh beliau dalam buku ini jamaah. Ada seseorang ahli ibadah, di mana seorang ahli ibadah ini yang solat malamnya ya, solat sunnahnya rajin, selalu menjaga solat malam, kemudian dia banyak bersedekah, dan dia melihat Imam Malik. Imam Malik itu hanya semangat di dalam mengajarkan ilmu di masjid. Pengennya seorang ahli ibadah ini agar Imam Malik itu seperti dirinya. Banyak waktu luang atau waktu yang dia gunakan untuk ibadah-ibadah sunnah, diantaranya sholat malam dan sedekah. Akhirnya beliau pun mengirimkan surat kepada Imam Malik. Apa nasihatnya dari ahli ibadah ini? Engkau harusnya itu jangan banyak ngajar, jangan banyak mengajar. Cobalah engkau itu kayak saya nih, secara tidak langsung begitu. Banyak waktu saya untuk sholat sunnah, malamnya untuk sholat malam, paginya banyak bersedekah. Ya, coba sibukkan seperti saya, jangan banyak ngajar. Kemudian Imam Malik jawabannya apa jemaah? Saya bacakan di aslinya. Beliau pun membalas suratnya. Ya, beliau pun membalas suratnya dari seorang yang menasehati. Beliau mengatakan dalam suratnya, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amalan-amalan seseorang sebagaimana Allah membagi seseorang itu rizkinya. Orang itu ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin, ada yang sedang, ada yang kelas menengah, ada yang kelasnya sukses, macam-macam. Ada yang susah banget, jualan ganti-ganti terus ya ada, kerja pindah-pindah terus ya ada. Begitu pula di dalam amal, Allah membagi amalan manusia juga demikian. Enggak rata. Enggak semua amalan itu dalam sholat semua enggak. Amalan dalam Islam juga banyak, sebagaimana rizki yang Allah bagikan kepada manusia juga berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya. Farubba rajulin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis saumi. Terkadang ada seseorang yang dimudahkan dia sholat, maksudnya di sini itu sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib ya memang wajib harus dilaksanakan. Mau berat, mau malas harus. Tapi ini yang dimaksud, kata beliau Imam Malik, ada seorang yang dibukakan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, diantaranya sholat. Ada orang yang rajin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat malam, sholat witir. Ada orang itu rajin, semangat, enggak ketinggalan sholat ini. Ya. Walam yuftalahu fi saum, tetapi dia kalau dalam urusan puasa kurang semangat. Puasa sunnah maksudnya. Puasanya cuman Ramadan doang. Ya, setahun 1 bulan, sisanya enggak pernah puasa. Ya, sisanya enggak pernah puasa. Ya. Tapi dia dibukakan, diberikan ya kemudahan dalam melaksanakan sholat sunnahnya. Ya. Wa akharu futilahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis saumi. Katanya Imam Malik, dan juga ada orang yang Allah bukakan pintu kebaikan, semangat dalam sedekah, rajin sedekahnya. Ya. Mungkin orang itu kalau sedekah ya
50.000 berat, 100.000 tangannya gemeter karena nggak biasa. Tapi orang ini ada yang Allah mudahkan dalam bersedekah, jangankan 100.000, ya, dia untuk bersedekah sudah yang dia bawa di kantongnya nggak dihitung, langsung diberikan kemudahan di situ. Ya. Setiap pagi dia datang ke masjid, jarang lupa dia memasukkan uangnya ke kotak amal. Ada orang-orang begitu yang Allah mudahkan untuk bersedekah. Ya. Kemudian walam yuftalahu fi saum, tetapi dia di dalam urusan puasa sunnah kurang semangat. Puasanya setahun sekali di bulan Ramadan. Ya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa akharu khutilahu fil jihad. Demikian juga ada orang yang dimudahkan dalam berjihad. Ya. Atau mungkin ada orang yang dimudahkan puasanya rajin, puasa sunnahnya rajin, ya, puasa Senin Kemisnya jarang ditinggal. Kemudian puasa apa? Puasa Daud. Apalagi puasa ya yang sebulan 3 Yaumul Bid jarang dia tinggalkan. Puasa Syawal, puasa Muharram rajin. Tetapi dalam sholat dia kurang. Ya. Itulah manusia, demikian Allah bagi jamaah. Atau ada orang-orang yang puasa sunnahnya kurang semangat, sedekahnya kurang semangat, atau mungkin dia sholat sunnahnya kurang semangat, tapi ngajinya rajin, belajar agamanya rajin. Ya. Kemudian beliau mengatakan fanashrul ilmi min afdhalil a'malil birri, bahwa menyebarkan ilmu, ngajar ilmu juga termasuk amalan yang utama. Ini jawabannya Imam Malik. Saya mengajarkan ilmu agama juga ini amalan yang utama. Ya. Jangan menjadikan orang itu harus kaya sendiri, jangan. Tuh loh, orang kaya tapi pelit. Saya nih bukan orang kaya tapi nggak pelit. Mungkin dia amalan yang lain ada yang kita nggak tahu. Karena Allah telah membagi amal seseorang sebagaimana Allah bagi rizki untuk mereka macam-macam, berbeda-beda. Kemudian beliau mengatakan waqad raditu bima futiha li fi, dan saya sudah dan saya diberikan keutamaan, diberikan semangat untuk mengajar ilmu. Itu Imam Malik. Ya. Walaupun mungkin dalam sholat malamnya kurang, walaupun mungkin beliau itu ya ibadah sunnahnya tidak sebanyak orang yang nasihatin, tetapi beliau semangat di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Dan saya ya telah dibagikan dalam amal saya itu untuk mengajarkan ilmu. Sama orang yang punya ilmu juga enggak semuanya dia mau mengajarkan. Betapa banyak orang yang keluar dari pondok pesantren, dari universitas-universitas, baik dalam negeri ataupun luar negeri, tapi mana yang mau mengajarkan ilmu? Banyak. Ya, ada yang mau, ada yang enggak mau, bahkan banyak yang enggak mau. Ah, malas, capek ngalor ngidul. Mendingan bisnis apa? Bisnis haji umroh. Ada yang begitu. Ya. Jelas katanya. Ah, ngajar ilmu ngalor capek. Belum lagi nanti kalau yang diajarin ngantuk. Belum lagi nanti kalau di pengajian apa? Ada orang yang enggak terima, protes. Udah gitu debat lagi. Mau pulang ditahan. Ya. Ah, mendingan bisnis aja lah. Ada yang bisnis usaha Pak, ya material, ada yang usaha ini itu. Padahal punya ilmu, pernah belajar. Makanya beliau bangga dengan apa yang beliau miliki dengan mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'adunnu ma'ana fihi biduni ma'anta fi, dan aku tidak menganggap bahwa amalanku ini ya itu
lebih rendah dari engkau. Aku tidak menganggap bahwa amalan saya itu lebih rendah dari amalanmu. Saya enggak menganggap itu. Maknanya Allah telah membagi amal seseorang. Ya. Kecuali kalau Rasul semuanya itu rajin. Ya. Kecuali Rasul ngajarnya rajin, ibadah sunahnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Memang enggak ada lawannya. Tapi selain Rasul sudah beda. Beda kelas, beda iman, beda ilmu. Ya, sehingga jangan sampai karena perbedaan amal seseorang, ada yang semangat di sini, ada yang semangat di situ, sehingga dia merendahkan orang lain. Ya, sehingga merendahkan orang lain. Wa arju ayyakuna kulluna ala khairin wa birrin. Kemudian beliau apa? Mendoakan. Ya, beliau mengatakan, dan aku berharap kita semuanya itu di dalam kebaikan. Coba lihat nih, seorang alim ya, di dalam memberikan nasihat ya, dengan nasihat yang bijak. Ya. Bukan malah marah ketika diingatkan. Apa kamu ngingetin saya? Yo debat. Ya, mentang-mentang punya ilmu. Enggak, Imam Malik dia mengatakan, aku berharap semoga yang ada pada saya dan apa yang engkau semangat di situ menjadi kebaikan dan amal soleh masing-masing. Kenapa? Karena setiap kita itu ya tidak sama di dalam semangat ibadahnya. Ya, di dalam semangat ibadahnya ada orang yang rajin semangat belajar ilmu. Ya, ada orang yang semangat ibadah sunnah puasanya, tapi dia tidak semangat dalam sedekah. Ada yang sedekahnya tetapi kalau ngajinya malas, ada yang ngajinya malas tapi ibadah sholat sunahnya malas, macam-macam. Ya. Nah, sehingga di sini tidak patut bagi seorang merendahkan orang lain. Ya. Jangan sampai menjadi ujub, ya, menjadi ujub apa yang sudah dilakukan. Ya, sama juga orang yang mengajarkan ilmu. Saya padahal cuma belajar berapa tahun. Itu pun bukan dari luar negeri. Tetapi saya mau berjuang untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan manfaat kepada manusia. Saya punya teman lulusan Timur Tengah ini tapi nggak mau ngajar dia. Ini sama. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Mungkin dia walaupun pernah belajar, dia di dalam ibadah yang lainnya, bukan dalam yang ngajar. Mungkin dia sibuk dalam sekolahnya. Mungkin dia sibuk dalam pondoknya. Mungkin dia disibukkan dalam pesantrennya, yayasan pendidikannya, macam-macam. Sehingga jangan sampai amalan yang sudah kita amalkan ini menjadi sombong. Ibadah yang sudah kita lakukan menjadikan kita ujub.